Pena Aksara, sebuah ruang belajar tempat para pemilik wajah-wajah mungil ini merelakan sebagian waktunya untuk belajar dan bermain. Ada dua ruang belajar yang disediakan untuk adik-adik bisa bermain dan belajar bersama. Setiap minggu pagi, kelas pertama dibuka dikhususkan untuk adik-adik marginal di sekitaran kawasan BKT Durensawit. Ada sekitar 10 adik yang meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan mereka membantu orang tua. Untuk kelas kedua, dibuka mulai pukul 2 siang untuk diikuti sekitar 35 adik-adik sekitaran Erpetra Pondok Bambu Berseri. Mereka mengikuti berbagai kegiatan belajar yang disediakan dan membaca buku-buku hasil sumbangan dari donatur. Kakak yang mereka sebut-sebut adalah relawan yang mengajar dan mengabdikan dirinya untuk mengelola komunitas yang diberi nama Pena Aksara. Visi misinya ingin membiasakan budaya membaca dan menyediakan media pendidikan alternatif kepada anak-anak Indonesia. Berawal dari diskusi kecil yang sering tersaji pada setiap pertemuan sejak Desember 2016, Pena Aksara berhasil membuka kelas pertamanya pada tanggal 15 Januari 2017 yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Komunitas tersebut. Pergerakan secara masif ini mengundang minat muda-pemudi untuk turut serta menjadi relawan mingguan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, untuk kelas mingguan di Erpetra Pondok Bambu mengalami penambahan pendaftaran adik-adik. Halo Kak Arul dan Kak Rindi. Halo Kak Bayu. Nah, ini organisasinya namanya Pena Aksara, benar ya? Betul Kak Bayu. Pena Aksara. Betul ya? Baik. Boleh Kak Arul atau Kak Rindi gitu dijelaskan sedikit tentang Pena Aksara, boleh Kak? Jadi kalau misalnya Kak Bayu belum tahu Pena Aksara itu apa, Pena Aksara itu komunitas di bidang literasi dan pendidikan. Di sini kita kegiatannya ngapain aja? Jadi kita kegiatannya ngebantu adik-adik. Untuk saat ini kita masih di daerah Pondok Bambu dan di daerah BKT itu untuk belajar gitu. Jadi di sini kita ngajakin mereka untuk gimana sih caranya biar mereka tuh bisa gak ketinggalan gitu sama teman-teman seumuran mereka gitu dalam segi pendidikan. Dan gimana caranya juga kita ngenalin konsep belajar itu dengan cara yang menarik gitu, dengan cara yang have fun. Jadi mereka juga nggak merasa terbebani untuk ikut kegiatan kita gitu. Selain kegiatan mengajar adik-adik, kita juga ada punya kegiatan bareng-bareng sama komunitas, sama relawan kita. Itu macam-macam, kita sering ada kumpul-kumpul, kita juga kerjasama bareng komunitas lain gitu untuk bikin kegiatan di bidang literasi dan pendidikan ini. Gini, mungkin Kak Arul bisa jelasin nih visi misinya apa nih? Kenapa pengen ngajar gitu buat adik-adik? Ya udah jalan dulu aja gitu. Bahkan secara tertulis, misalkan kita ditanya visi misinya apa nih, sudah tertulis di profil organisasi atau belum? Jujur itu belum ada tertulis sama sekali Kak. Cuman saya ini sih lumayan bisa jamin juga ke teman-teman di relawan gitu bahwa visi misinya memang nggak jauh-jauh memang dari seputar dunia pendidikan. Kita ambil istilahnya, kalau istilah keren ya udah kita ikut turun tangan ambil peran gitu kan, karena saya rasa semua orang juga udah paham ya dan udah terbuka gitu, artinya bahwa pendidikan di kita di Indonesia khususnya di Jakarta belum ramah terhadap semua golongan gitu. Artinya ada golongan-golongan tertentu yang sulit gitu untuk mengakses itu. Bukan susah, bukan nggak bisa mengakses, tapi sulit ya. Seiring berjalannya kegiatan, akhirnya kita sama-sama tersadar gitu bahwa ternyata kegiatan kayak gini dibutuhkan loh gitu loh. Ternyata banyak adik-adik yang sulit untuk mengakses pendidikan. Dengan adanya kegiatan kita,
mereka merasa termudahkan gitu. Jadi secara tidak langsung visi misi pun terbentuk, Kak. Artinya, oh mungkin kegiatan kita ini salah satunya adalah mungkin visi besarnya. Kayak kita mencoba untuk menghadirkan pendidikan alternatif yang bisa secara mudah dijangkau oleh semua kalangan, khususnya untuk anak-anak yang memang sulit gitu, dari kelompok termarginalkan, dari kelompok masyarakat yang prasejahtera gitu. Itu aja sih, Kak. Sesimpel itu sebetulnya. Karul boleh tahu nggak atau Kak Rindi, komunikasi awalnya nih keluarga sekitar, terus adik-adik atau siapa sih, gimana sih dari awalnya tuh? Dulu sih kita ini, Kak, memang yang pertama kita prioritaskan adalah pendidikan di kawasan pemulung gitu, di sekitar BKT ada permukiman kecil gitu, ada kelompok masyarakat kecil, mereka buat permukiman yang semi permanen gitu. Di situ ada sekitar 5 atau 7 kepala keluarga, dan ada adik-adik yang sebagian besar mereka nggak sekolah gitu. Mungkin ada sekitar, saya lupa ya kan udah lama ya, di awal-awal itu kayak ada sekitar 13 atau 15 anak gitu, dan 80% nggak sekolah, padahal usia mereka itu udah usia sekolah gitu. Dan kita coba pendekatan lewat orang tua, artinya bisa nggak kita ngisi setiap hari Sabtu atau Minggu di permukiman itu, ngisi apa Kak gitu, ngisi ini, ngajar gitu, ngajarin adik-adik, ngajarin apa, ngajarin baca, ngajarin tulis, ngajarin ya istilahnya sesuatu yang positif lah, nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Awal-awal emang ini ya, maksudnya agak sedikit belum terlalu welcome gitu si para orang tua itu. Cuman Gitu ya. lewat pendekatan ngobrol, kita datang, kita sampaikan niat, kita punya komitmen bahwa kegiatan ini insya Allah bisa berlanjut gitu, nggak cuma sekedar satu dua minggu terus selesai, tapi ini mudah-mudahan berkelanjutan lah istilahnya. Seiring berjalannya waktu, terus relawan juga nambah, akhirnya kita buka ini, ekspansi lah istilahnya, nyari lokasi lain yang bisa bikin kegiatan serupa. Tapi akhirnya yang awalnya fokus di masyarakat yang termarginalkan, akhirnya melebar. Kenapa bisa melebar? Karena emang dari pemahaman kita yang yang akhirnya terbuka juga gitu, bahwa ternyata memang pendidikan itu nggak eksklusif untuk orang-orang yang memang kita pandang sebagai orang yang membutuhkan gitu, tapi pendidikan sejatinya memang hak semua orang gitu ya. Cuman memang ada pengecualian atau ada penghususan gitu. Jadi cuma di golongan tertentu kita bisa masuk, masyarakat yang termarginalkan dan masyarakat yang prasejahtera gitu. Memang ada informasi juga dari teman-teman relawan juga, di lokasi ini kayaknya kurang ya tingkat pendidikannya gitu. Akhirnya yang kita datangi adalah Pak RT atau Pak RW, saya lupa. Oh gitu. Kita datang ke Pak RW, ke Pak RT itu kita komunikasi, kita sampaikan niat sama persis lah sama yang di permukiman pemulung gitu. Pak RT-nya tuh langsung antusias gitu loh Kak. Dia langsung menyambut baik bahwa anak-anak di sekitar sini kalau siang ini katanya main-main doang di warnet, main layangan, berantem gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngisi kegiatan di sini, saya sih terima kasih gitu. Oh ya udah Pak, gitu cocok kalau gitu kan, masuk Pak Eko gitu. Ya udah, kita datengin aja door to door gitu. Door to door diantar sama Pak RW-nya. Wah. Juga difasilitasi sama RW itu. Mereka ada kantor RW yang lumayan cukup besar ya, dan nggak dipakai kalau siang, apalagi Sabtu Minggu itu. Akhirnya kita pakai di situ gitu. Ini kan berarti ada beberapa generasi kan ya, Karul ya. Karul dari awal. Tadi sempat Karul bilang kalau Karin ini adalah generasi ketiga ya, karena masuk tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Ya, benar. Yang terus tadi sempat bicara soal ekspansi, pindah tempat lagi untuk meluas segala macam. Nah, Karul mau tahu dong gimana sih strategi dari Penara ya singkatannya, benar ya? Betul. Apalagi relawan-relawan
awal yang dengan cara tuh biar banyak relawan nih, biar banyak teman-teman yang ikut bergabung memberikan kebaikan. Tentu saja kita manfaatin ini ya, media sosial ya. Jadi setelah kita mulai aktif berkegiatan, kita sudah mulai bikin akun Instagram, bikin akun Twitter, terus buat blog gitu. Awal-awal itu memang belum ini ya, orang-orang belum tahu kalau ya eksistensi pena aksara itu masih belum ini ya, belum begitu gede gitu, belum begitu, orang-orang masih nggak tahu. Dan gimana caranya biar ngerangkul lebih banyak orang terlibat? Ini Mau tahu nih, kan ya, ini berarti udah berjalan lumayan kan ya. Terus dampaknya yang terjadi dengan lingkungan sekitar juga positif. Terus mau tahu aja sih dampak dari pergerakan yang Kak Arul dan Kak Rindi lakukan ya bagi lingkungan tersebut gitu. Oke. Kalau kita ditanya dampak dari kegiatan pena aksara untuk lingkungan, dampak sosial budaya mungkin ya. Kalau secara konkretnya sih kita nggak bisa ngukur ya Kak ya, karena kita juga sadar kita nggak punya alat atau kuasa yang lebih untuk melakukan perubahan sampai bisa konkret gitu hasilnya kan. Karena memang yang kita lakukan itu cuma kecil gitu, cuma kecil, melakukan pendampingan dan itu pun nggak setiap hari gitu, cuma seminggu sekali doang dengan jam yang terbatas. Jadi kalau gimana anaknya udah bisa ngapain gitu, artinya terus lingkungan itu akhirnya kayak gimana sekarang gitu. Jujur kita nggak bisa ngejelasin itu karena kita juga nggak melihat secara langsung perubahan yang konkret gitu. Tapi kita sadar sih Kak bahwa sadar dan percaya sih bahwa aktivitas sekecil apapun yang kita lakukan di pena aksara, dampaknya mungkin nggak bisa langsung kerasa sekarang ya. Tapi itu saya yakin itu jadi memori sendiri buat adik-adik. Pertama itu. Kedua secara tidak langsung menstimulus karakter mereka untuk jadi kayak gimana gitu nanti begitu dewasa. Karena Terdidik lah ya. memang jadi apa ya, kayak ya udah kita melakukan apa yang punya nilai positif di dunia pendidikan, walaupun suatu saat nanti ada hasil yang mungkin itu merubah sesuatu, entah itu di pribadi anak-anaknya atau di lingkungannya, kami anggap itu sebagai bonus Kak. Artinya Iya. karena di dalam prosesnya juga memang bukan subjek ke objek gitu, tapi kita berusaha untuk kita sama-sama subjek gitu. Anak didik itu nggak kita jadikan objek untuk sesuatu yang harus kita tuangin air gitu, tapi kita melakukan bareng-bareng. Jadi timbal baliknya adalah satu sama lain saling punya feedback gitu loh, bahwa adik-adik mungkin punya kegiatan yang positif, kita kakak-kakak relawan juga belajar banyak hal dari proses itu. Gitu Kak. Jadi sama-sama Mungkin belajar silakan gitu. Kak Rindi. Boleh ditambahkan lagi. Sama belajar istilahnya. Boleh Kak? Monggo Kak Rindi. Kak Rindi boleh kalau mau ditambahkan. Iya, aku setuju sih sama pendapatnya Kak Arul. Karena gini ya, mungkin kalau misalnya kita ngajarin gitu anak adik di sana kan kayak kita aja gitu ya, memberikan value ke mereka gitu, atau memberikan sesuatu ke mereka. Padahal aslinya mereka juga memberikan sesuatu ke kita gitu. Mereka ngajarin kita banyak hal dan ngebuka ini juga sih Kak, sudut pandang lain gitu. Mungkin kita biasa ngelihat dunia dan sekitarnya dengan pola pikir kita, dengan keadaan kita yang sekarang, cuman dengan mereka yang keadaannya mungkin berbeda sama kita jadi bisa tahu gitu, oh ternyata tuh keadaan tuh kayak gini gitu kalau dari sudut pandang mereka, dan kenapa mereka sebenarnya butuh banget orang-orang kayak kita tuh lebih banyak gitu untuk nemenin mereka belajar gitu. Gitu ya, berarti memang karakternya dulu yang disentuh ya dari adik-adik ini, dari teman-teman. Iya, sebenarnya kita soal pencapaian juga emang bener sih nggak bisa ngukur, cuman salah satu hal poin yang aku dapat ya waktu, jadi kemarin kita kan udah sempat libur karena pandemi, terus kita coba mulai lagi, cuman emang kegiatannya nggak di pena aksara.
kita kan sebelumnya libur sekitar setahun 2 tahun, terus saat kita mulai lagi dan kita masih lihat antusias yang sama di adik-adik, itu sih salah satu pencapaian yang menurut aku oke, ternyata mereka sama-sama menganggap kegiatan ini itu penting juga untuk mereka, sama-sama merindukan kegiatan ini gitu. Jadi nggak cuma kakaknya aja nih yang kangen, tapi merekanya juga kangen gitu. Secara nggak langsung karakter adik-adik terbentuk dengan sendirinya gitu, kayak dengan aktivitas yang kita jalani bareng-bareng. Benar. Jadi memang udah terbentuk, terus ada kebutuhannya bukan transaksional, bahkan jiwa nih, kayak ada kakak-kakak yang datang nih mau bagi-bagi ilmu, terus dari kakak-kakak relawan juga butuh charge ya kan dari adik-adik gitu ya paling ya. Nah, itu kan dampaknya berarti memang dampak nggak bisa diukur lah ya, pasti secara nggak langsung juga adik-adik nunjukin gitu kayak tadi ya kan. Lalu selama ini berjalan nih dari Kak Rinde dan Kak Arul, apa sih hambatannya nih dari program yang dijalani, belajar mengajar, diskusi, ada hambatan? Kalau hambatan itu ini ya, asam garam berorganisasi berkomunitas ya Kak Rindi ya. Iya benar Jadi banget. pasti selalu ada. Yang pertama mungkin yang paling berasa gitu. Pertama mengelola ini relawan. Ini yang agak tricky gitu. Artinya gimana kita bikin orang yang memang berkegiatan di sini suka gitu. Makanya akhirnya teman-teman tuh termasuk Kak Rindi juga Kak Lita juga banyak menerapkan hal-hal yang kira-kira selain manajemen relawan juga soal ini cara kita komunikasi dengan adik-adik, baik itu komunikasi cara menyampaikan materi atau keberagaman materi yang mau kita kan datang dari background yang macam-macam ya Kak. Kita relawan yang punya keterbatasan kemampuan itu tantangan banget ya. Untuk tambahannya ini sih Kak, kalau untuk hambatan lebih ke arah gimana cara kita mengajar ke adik-adik sih. Apalagi kan keadaannya untuk yang kemarin kan kita lost kontak sama mereka gitu ibaratnya ya. Terus sekarang gimana caranya memulai hubungan lagi sama mereka yang tadi yang mungkin mereka setiap minggunya tuh nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Terus sekarang gimana caranya biar mereka udah mulai terbiasa lagi gitu dengan kegiatan kita yang setiap minggu gitu. Adaptasi lagi ya. Oke, berarti memang benar ya kalau untuk melakukan hal baik itu nggak mudah ya. Harus solid juga dari manpower ya kan, dari relawan yang bisa terus membantu ya kan. Terus menambah relawan biar semakin banyak adik-adik juga dapat terbantu di daerah-daerah lain. Arul dan Kak Rindi, semoga nih saya suka sekali nih dengar kegiatan baik seperti ini. Jadi ada semangat cas lagi, semoga bisa bergabung juga nih kalau memang ada waktu dengan Pena Aksara karena kegiatannya luar biasa banget. Boleh tuh Kak, ini kan teman-teman mahasiswa biasanya kan. Boleh banget. Mahasiswa yang energinya masih full gitu. Buka ya berarti ya. Bisa banget. Semoga nih Kak PN Aksara terus berlanjut nih sampai kapanpun, semakin banyak relawan yang bergabung, semakin banyak juga orang-orang sekitar yang memberikan support, entah fasilitas atau support moral. Terus adik-adik juga semakin giat nih untuk belajar, membentuk karakter dan jauh dari keburukan-keburukan nih. Seperti itu Karul. Amin, mudah-mudahan Kak Bayu. Amin.